Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri, Saudara, akan memeriksa sejumlah influencer dan artis yang diduga turut mempromosikan judi online di sejumlah platform media sosial. Dalam waktu dekat, aktris Wulan Guritno akan diklarifikasi soal dugaan promosi judi online. Menurut Dirtipid Siber Barreskrim, Wulan Guritno terdeteksi diduga telah mempromosikan judi online sejak tahun 2020. Barreskrim mengultimatum siapapun termasuk artis atau publik figur untuk berhenti mempromosikan judi online karena akan berhadapan dengan hukum. Untuk websitenya sampai saat ini masih ada. Artinya kami akan melakukan klarifikasi. Kita manggil yang bersangkutan. Seperti tadi sampaikan, kita lihat unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak ya terhadap saudara. Dan juga silakan teman-teman juga kalau misalnya ada influencer yang lain. Karena saya sudah tegas mengatakan kepada teman-teman influencer, kemudian artis-artis, kemudian selebgram untuk stop saat ini juga untuk mempromosikan judi. Bermodal terkenal dan ribuan pengikut di media sosial, sejumlah selebgram dan konten kreator tergiur cuan dengan mempromosikan situs judi online. Di Kabupaten Nagan Raya, Aceh, seorang selebgram berinisial SRC ditangkap polisi karena diduga terlibat judi online. SRC ditangkap polisi 26 Agustus lalu lantaran diduga turut mempromosikan situs judi online di akun media sosial Instagram miliknya. Di akun media sosialnya, SRC begitu pesohor, bahkan memiliki 176.000 pengikut. Selain SRC, polisi juga menangkap sang suami HF yang diduga mengetahui kegiatan istrinya tersebut. Di Bandung, Jawa Barat, dua selebgram juga harus berurusan dengan polisi akibat diduga mempromosikan situs judi online. AF dan juga DS ditangkap setelah patroli cyber menemukan beberapa akun mengunggah link situs judi online di akun media sosial. AF bahkan mengungkap sudah mempromosikan situs judi online selama 6 bulan dan mendapatkan bayaran 6 juta rupiah per bulannya. Berapa lama jadi ini endorse konten situs judi online? 6 bulan. 5-6 bulan ya. Jadi sistemnya per endorse berapa dapatnya? Menkominfo Budi Aris Setiadi pernah mengatakan perputaran uang dari situs judi online begitu fantastis. Angkanya bahkan bisa mencapai 27 triliun rupiah per tahun. Kominfo pun terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk menghentikan promosi situs judi online dan menutup situs judi online yang masih aktif. Sebagai langkah konkret, saya juga akan segera cepat-cepatnya untuk berkoordinasi dengan Bapak Kapolri untuk mendukung proses penindakan hukum pelaku perjudian online, baik pengembangnya, bandarnya, sponsornya, pihak yang mempromosikan, maupun pihak-pihak di belakang kegiatan perjudian online yang melakukan operasi di Indonesia. Sejak Juli 2018 hingga 7 Agustus 2023, pemerintah menyatakan sudah memblokir 800.000 lebih situs judi online. Tim Liputan, Kompas TV. Pertanyaannya, mengapa kini marak selebgram mempromosikan situs judi online? Lebih lengkap kita terhubung dengan ahli digital forensik Ruby Alamsyah. Sore, Pak Ruby. Selamat sore, Mbak Audrey. Pak Ruby, ini kenapa sih mulai banyak mempromosikan situs judi online yang menggunakan selebgram? Tujuannya apa menggunakan selebgram ataupun artis? Iya, pastinya tujuannya agar menyampaikan atau menginformasikan terkait link judi online mereka kepada masyarakat melalui para public figure tadi, dengan harapan follower mereka yang sangat banyak itu dapat melihat iklan judi online tersebut dan sebagian dapat tertarik untuk mengikuti judi online. Intinya sih seperti iklan pada umumnya, dan kebetulan celah di public figure yang menggunakan medsos ini mulai digunakan oleh para pelaku judi online. Jadi mau lebih kepada grab attention dari followersnya atau lebih karena kepercayaan nih? Karena kan kalau biasanya artis, biasanya wah akan semakin terpercaya ya kalau masyarakat ini melihatnya.
Kalau kita lihat dari pola yang pelaku-pelaku ataupun selebgram yang sudah ditangkap polisi, jadi ada yang nggak terlalu terkenal secara nama, tetapi tetap followernya banyak. Nah, si pelaku judi online ini tetap memilih orang tersebut. Jadi dua hal memang akan tercapai. Satu, menggunakan public figure yang besar namanya dan terkesan sebuah link ini adalah sebuah link yang legal dan tetap mendapatkan grab attention tadi, follower yang sangat banyak, dan juga kepada selebgram yang tidak terlalu terkenal tapi follower tetap banyak, si pelaku judi online ini tetap menggunakan pihak-pihak ini. Nah, semua jalan dicoba dikarenakan titik sini cara pengiklanan di sini lebih simpel, lebih banyak mendapatkan attention dan lebih sedikit kemungkinan diblokir oleh pemerintah. Makanya selebgram daerah juga itu dilibatkan ya untuk mempromosikan gitu ya, Pak Ruby ya? Betul, Mbak Audrey. Oke. Pak Ruby, sebenarnya si selebrita ini, si influencer ini paham nggak sih kalau mereka promosi, artinya juga mereka bisa terjerat undang-undang ITE, undang-undang pidana? Dari beberapa pelaku yang sudah ditangkap itu ada yang memberikan statement bahwa ada yang mengetahui secara langsung, tetapi juga ada yang tidak mengetahui secara langsung, alias link itu ditutupi menggunakan shortener link itu ditutupi menggunakan melakukan kontak ke nomor WhatsApp tertentu, baru melakukan interaksi komunikasi kepada administrator judi online dan lain-lain. Tetap intinya ada yang mengetahui secara langsung, ada juga pihak public figure tadi yang terkelabui istilahnya, dia ditipu lah istilahnya. Dia tidak mengetahui secara langsung. Nah, kalau yang tidak mengetahui mungkin mereka memang benar tidak mengetahui, tapi kalau yang mengetahui tetap melakukannya, tergiurnya lebih kepada uang yang dijanjikankah? Pastinya, yang namanya juga saat ini kan bisnis para selebgram di medsos itu mencari endorsement gitu kan. Nah, sarannya berapa sih Pak Ruby, tahu nggak kira-kira endorsement itu dari selebgram misalnya? Gimana? Kisaran yang ditawarkannya untuk selebgram atau artis bahkan? Ya, akan sangat tergantung produk yang mau di-endorse gitu ya. Tapi kalau judi online ya akan sangat tergantung dengan nama besarnya maupun dengan jumlah followernya. Jadi ada yang mulai di bawah 10 juta per bulan, ada juga yang lebih. Itu biasanya akan deal-deal langsung dari pelaku yang masang iklan maupun juga selebgram tadi. Nah, dengan kisaran tadi itu sebenarnya si selebgram hanya promosi atau jangan-jangan dia juga ikut terlibat di dalamnya, ikut judi juga? Nah, itu belum bisa dipastikan, tapi utamanya mereka melakukan promosi, dan biasanya kadang mereka lupa ataupun tidak perlu tahu deh apa isinya. Yang penting mereka melakukan endorse dan sepakat dibayar dengan nilai tertentu per bulannya. Dan sudah adakah bukti Pak Ruby dengan mengikut sertakan artis selebgram maka pengikutnya juga kemudian semakin bertambah yang mau ikut judi online? Ya, itu sudah terbukti karena cukup efektif dan dikarenakan masyarakat yang menjadi follower tadi itu melihatnya di sebuah akun medsos selebgram dan dianggapnya legal, ataupun juga ada yang merasa ada link judi online baru nih. Nah, lalu dia melakukannya. Jadi tetap marketnya itu ada. Marketnya cukup besar, apalagi masing-masing selebgram tadi rata-rata di atas 100.000 follower gitu ya. Nah, sehingga dengan grab market 5% aja dari total followernya itu sudah sangat luar biasa bagi para pelaku judi online tadi. Nah, kalau gitu pertanyaan berikutnya, apakah selebritas yang mempromosikan judi online bisa dijerat dengan pidana, Pak Ruby? Ya, seperti statement dari Kepolisian beberapa hari terakhir ini, itu dan juga dari Menteri Kominfo, itu dianggap mereka yang melakukan hal ini dianggap melakukan turut serta. Nah, kalau turut serta dalam tindak pidana pastinya kena pidana, Mbak. Asal selama dia mengetahui, sadar dan melakukan tindakan pidana walaupun menjadi turut serta tadi. Nah, kalau untuk penggunanya sendiri umumnya kalau di Indonesia beredar kan tadi Pak Menkominfo bilang sampai 27 triliun ya, nilainya fantastis ini. Nah, biasanya mereka ini tertarik untuk judi online apakah karena tadi ya endorsement dari para selebgram atau memang
gimana sih Pak Ruby, butuh uang atau seperti apa biasanya masyarakat ini tergiurnya? Utamanya sih karena tergiur dengan iming-iming mendapat pengalian dari nilai yang mereka taruh di judi online tersebut, dan memang luar biasa bikin menarik karena nilainya juga luar biasa besar, cepat, instan, dan mereka tidak perlu ngapa-ngapain. Nah, awalnya Artinya memang diam di rumah itu bisa dapat uang gitu ya harapannya ya? betul, karena awalannya biasanya judi online itu membuat orang tertarik maupun bisa edik dikarenakan di awalnya diberikan semacam apa namanya, kemenangan-kemenangan awal dulu. Oh, oke. Nah, lama-lama baru dia lebih tergiur, lalu diturunin, dikombinasi lah. Nah, itu semua udah ada algoritmanya, sudah ada tekniknya di situs judi online, sehingga para pemain judi online ini merasa ketagihan. Pada satu titik mereka bisa menang, tetapi sebagian besar mereka itu luar biasa kerugiannya. Oke, kerugian kalah makanya mereka kemudian mau ikut lagi gitu ya, untuk harapannya menang gitu ya? Betul, Mbak. Oke, terima kasih Pak Ruby Alamsyah. Sesaat lagi dari pihak polisi ini terus berkoordinasi untuk bisa memintai keterangan termasuk dari beberapa artis terkait dengan promosi judi online. Saya selalu Pak Ruby. Sama-sama.